كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana mu'aimanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin palawargi sadayana wilujeng sonten palawargi sadayana wilujeng patepung lawung paamprok jonghok dina ya channel KMP Entertainment Indonesia. Alhamdulillah kalian kudrat sinareng irat Allah masih kene maparinan pitulung sarta maparinan ngalungsurkeun karunia nikmat ka urang sadayana sehingga urang masih kene tiasa beraktivitas. Mudah-mudahan segala rupiah aktivitas urang tikawit urang gugah bobo tug dugikeun ayeuna, mudah-mudahan sing ayana mardo sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan segala rupiah aktivitas urang mudah-mudahan sing bernilai ibadah munguhing Allah Subhanahu wa taala. Kumargi teu haya hiji aktivitas pikeun urang salaku jalmi mukmin bari di barengan jeung takwa, pasti insyaallah menumutkan pandangan Allah pasti bernilai ibadah. Mudah-mudahan oge urang sadayana daya kahirupan dina ngalaksa ngajalagan kahirupan di alam dunia anu fana ieu, mudah-mudahan urang sadayana senantiasa sing dipaparinan ka istiqomahan ku Allah. Oge mudah-mudahan sing dipaparinan maghfirah ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina ieu saah tibados saya selaku dari Korab Balik Pasundan akan menyampaikan materi diambil dari kitab Nizamul Islam karya Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu tentang Thoriqul Iman atau jalan iman, jalan menuju iman. Apa saja tips and trik daripada atau yang disebut dengan jalan untuk menuju iman. Tentunya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin bangkit. Namun tentunya bahwa ada syarat dan prasyarat bahwa ketika manusia ingin bangkit daripada keterpurukan, maka di dalam kitab ini, di dalam kitab Nizamul Islam karya Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan ada 9 poin. Di antara 9 poin itu, yang pertama adalah yang harus diperhatikan ketika kita ingin bangkit dari keterpurukan. Yang pertama adalah kebangkitan manusia tergantung kepada pemikiran. Jadi tergantung pada pemikiran kita tentang apa? Tentang apa saja? Yang pertama adalah pemikiran tentang kehidupan atau peristiwa, bahwa kehidupan ini adalah benar-benar skenario yang sudah diskenariokan oleh Allah. Yang kedua adalah alam, dan yang ketiga adalah manusia. Nah, 3 komponen tersebut ada kaitannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena 3 hal yang tadi disebutkan ternyata ada penciptanya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Nah, di sana jelas Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah menerangkan atau menjelaskan tentang penciptaan. Ya, inna fi khalqi, sesungguhnya dalam penciptaan, ya. Inna fi khalqi samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Kenapa Allah yang pertama disebut langit, ya, tidak bumi dulu? Karena kalau menurut sains ternyata bahwa alam ini awal penciptaannya oleh Allah itu adalah langit. Kemudian
Allah menciptakan ard, yaitu bumi. Nah, kemudian apalagi? Wahtilafi adalah pergantian malam ke siang. Dan itu merupakan salah satu bukti daripada kekuasaan Allah. Bagaimana hari ini dari tadi pagi, sekarang sudah menjelang sore, menjelang malam, menjelang maghrib. Ini adalah salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Laili wan nahari, penciptaan pergantian malam dan siang. Nah, kemudian Allah menjelaskan dari tanda-tanda disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. La ayati liulil albab, bahwa ini merupakan adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Hadirin pemirsa KMP Entertainment yang dimuliakan Allah, yang kedua, bahwa syarat kita untuk bangkit dari keterpurukan yang kedua adalah harus merubah cara berpikir. Pemikiran atau pemahaman yang rusak harus diganti dengan pemahaman dan pemikiran yang sahih atau benar. Dari pemikiran-pemikiran yang bengkok kepada pemikiran yang lurus. Dan perubahannya harus sumuliah atau menyeluruh atau komprehensif. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jelas di dalam ayat tersebut Allah menyeru kepada orang beriman, yaitu untuk menyeru atau memeluk Islam secara totalitas, artinya sumul, ya, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Artinya adalah dari mulai kita cara berpikir, dari mulai kita cara bersikap, dari mulai kita cara berbicara, berakhlakul karimah, yang ada sangkut pautnya dengan hablum minanas, tentunya harus benar-benar berlandaskan daripada pemikiran-pemikiran yang bersih. Yang ketiga, hadirin pemirsa KMP Entertainment, bahwa syarat kebangkitan manusia adalah pemahaman dan pemikiran harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, sesuai fitrah. Sesuai fitrah atau unsur-unsur agama yang harus terpenuhi. Yang kedua adalah gharizatul baqa, kecenderungan berkembang biak atau menyalurkan syahwat. Yang ketiga adalah hayatul adlawiyah atau butuh makan dan minum. Nah, hadirin pemirsa KMP Entertainment, yang selanjutnya bahwa syarat kebangkitan kita sebagai umat Islam daripada keterpurukan adalah Islam didirikan di atas fondasi, yaitu akidah. Akidah diibaratkan dengan sebuah bangunan, ya. Bangunan bila mana tanpa fondasi, maka bangunan itu tidak akan lama bertahan. Atau sebuah pohon tanpa akar, maka pohon yang disebut tidak akan bertahan lama, pasti akan roboh. Begitu juga di dalam diri kita sebagai seorang beriman atau sebagai seorang muslim, maka yang harus pertama diperhatikan adalah binaul akidah atau pembangunan akidah. Ilustrasi atau analogikanya adalah akidah seperti halnya sebuah ban atau sebuah ban yang ada di kendaraan berat. Bagaimana sebuah ban bisa bertahan dari beban yang dibawanya, itu bisa bertahan karena di dalam ban ada udara atau ada angin. Nah, itulah akidah. Seberat apapun ujian, seberat apapun beban yang dibawa oleh kendaraan truk, bila mana selama masih ada kekuatan di dalam ban, maka ban tersebut pasti akan kokoh menahan beban berat daripada kendaraan truk. Sama halnya dengan akidah yang ada dalam hati kita sebagai orang beriman. Seberat apapun ujian yang Allah tibankan kepada kita, insya Allah selama akidah itu kuat, maka insya Allah akidah kita tidak akan sampai tergerus oleh zaman. Sekian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.